Salam bagi kita jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 194. Kebaktian Paskah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi dengan kemuliaannya, dalam nama Yesus Kristus, kasih Allah yang diberikannya untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dan di dalam nama Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pagi ini kami boleh berhimpun kembali untuk memperingati satu peristiwa penting di dalam karya penyelamatan Kristus bagi kami orang yang berdosa ini. Hari ini kami memperingati hari kebangkitan Engkau, Tuhan kami. Oleh karenanya berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, supaya kami boleh semakin memahami akan makna kebangkitan dan boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sebagaimana kuasa kebangkitan-Mu yang begitu luar biasa sudah menyelamatkan kami, sehingga kami juga boleh hidup di dalam kuasa kebangkitan tersebut. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat penting di dalam kekristenan, di mana kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus setelah Dia mati dan Dia tidak tinggal dalam kematian, tapi Dia mengalahkan kematian dan bangkit. Banyak agama-agama penyembah berhala, agama Yahudi, mereka percaya bahwa Yesus itu mati, tetapi menolak bahwa Yesus itu bangkit. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh bangkit. Banyak upaya spekulasi, teori muncul yang mencoba membuktikan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Namun di sisi yang lain, memang ini menjadi sangat penting bagi kita. Menjadi sangat penting bagi kekristenan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu." Kita bisa melihat arti kebangkitan menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting bagi iman Kristiani. Kalau ini tidak merupakan suatu kepastian, maka sia-sia jugalah apa yang kita imani. Maka pada pagi ini, lewat teks yang sudah kita baca dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan melihat tiga hal. Yang pertama, kita akan melihat dari segi peristiwanya, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dan yang kedua, nanti kita akan melihat makna kebangkitan Tuhan Yesus, maknanya bagi kita. Dan yang ketiga, apa pesan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Mari kita lihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah ini sebuah ilusi? Apakah ini sebuah rekayasa pada murid-muridnya yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit? Karena banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Di sini kita membaca tadi ada Maria Magdalena dan dikatakan Maria yang lain. Kepada mereka lah pertama kali disaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa sesungguhnya Maria Magdalena ini? Kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3, Maria Magdalena sebenarnya dulu adalah salah satu dari beberapa perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi dulu Maria Magdalena ini hidup dalam belenggu roh jahat. Tetapi Yesus membebaskannya. Sehingga Maria Magdalena kemudian kita lihat bersama dengan Maria ibu Yakobus, mereka juga menjadi saksi penyaliban Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan.
dan sungguh-sungguh mati. Mereka sendiri melihat bagaimana Yusuf dan Nikodemus datang untuk menurunkan mayat Tuhan Yesus dan kemudian menguburkannya ke dalam sebuah kuburan. Hati mereka begitu sedih sekali melihat peristiwa ini. Sehingga dengan pagi-pagi sekali mereka datang ke kuburan untuk melihat ataupun untuk memberikan sesuatu rempah-rempah mungkin bagi tubuh Yesus. Tetapi kita melihat saat mereka datang, gempa terjadi. Kita harus melihat bahwa gempa di sini bukan berarti supaya ketika gempa itu pintu kubur terbuka dan Tuhan Yesus bisa keluar dari pintu tersebut. Tetapi gempa itu membuat kubur terbuka supaya kubur itu kosong dan bisa disaksikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita lihat salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Dari banyak bukti yang bisa kita perlihatkan. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, ini kita lihat Yohanes bagaimana menceritakan tentang kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 20 kita melihat, kita membaca di dalam beberapa ayat di dalamnya. Yohanes pasal 20. Seharusnya kita membaca di sini dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi kita baca beberapa bagian saja. Kita baca ayat 3 sampai dengan ayat 7, dikatakan demikian. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sedikit saya menjelaskan satu tradisi di dalam orang Yahudi. Ketika ada seorang mati, maka mereka akan membungkus dengan kain linen seluruh tubuh mereka, mulai dari ujung kaki dan sampai kepada bahu, semua tertutup, dililit. Dan ada kain yang kedua, yaitu kain yang untuk menutup kepala. Sehingga ada dua kain seluruh tubuh dan kain penutup kepala. Tetapi wajah tetap terbuka dan leher tetap terbuka. Di sini kita menarik sekali untuk melihat bagaimana John Stott dalam bukunya Basic Christianity, ataupun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya tidak salah, judul buku itu adalah Karya Kristus bagi Kita. Di sini dia melihat bahwa di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan ia melihat kain kapan dan terletak di dalam ayat 5. Dan itu dijelaskan lagi di dalam ayat 6. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Kata terletak di tanah, mungkin kita akan sulit melihatnya, memahaminya ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam bahasa Inggris dikatakan, he saw as they are lying or collapsed the strips of linen. Jadi dalam terjemahan yang lebih dekat kepada naskah aslinya, di situ dikatakan ia melihat bahwa kain kapan itu terletak atau kolaps, ya, yang diartikan bahwa kain kapan itu runtuh. Jadi seolah-olah kain kapas yang membungkus tubuh itu, yang dibungkus itu hilang dan dia runtuh ke bawah.
Itulah arti yang dilihat di sini, bahwa kain linen itu terletak di sana. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, sedang kain peluh itu adalah kain yang penutup kepala. Dikatakan yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Dalam bahasa Inggrisnya kita lihat bahwa dikatakan bahwa kain peluh itu, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the headcloth itu masih dikatakan still lying in its place, separate from linen. Artinya bahwa dua kain itu pada posisi yang terpisah. Dia tidak dicampakkan kepada satu tempat, dan dia masih pada posisinya. Dan kemudian dikatakan di situ lying in its place. Itu lebih bisa dijemahkan seperti toilet. Dia memutar. Jadi kita lihat kain linen itu persis seperti semula sebagaimana Tuhan Yesus dibaringkan, tetapi tanpa sentuhan siapapun, yang dibalut itu hilang dan itu kempes dan runtuh. Sehingga tidak mengherankan ketika di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dikatakan dalam Yohanes 20, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya. Melihat apa? Kain linen itu, dan percaya. Sehingga tidak mengherankan ketika melihat posisi kain linen itu, mereka langsung percaya bahwa Tuhan Yesus bukan diambil orang, Tuhan Yesus bukan melarikan diri, Tuhan Yesus bukan mencoba membuka kain linennya, tetapi itu kempes. Tubuhnya lenyap, tubuhnya hilang. Tuhan Yesus bangkit, dan dia memperlihatkan kepada banyak orang. Kepada para murid, dia juga memperlihatkan bekas paku di tangannya. sebagai bukti akan kebangkitannya. Kepada orang banyak juga dia memperlihatkan akan kebangkitannya. Bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita melihat selanjutnya untuk mempersingkat waktu yang singkat ini. Yang kedua, makna kebangkitan Tuhan Yesus. Malaikat dan Tuhan Yesus memiliki perkataan yang sama kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, yaitu jangan takut. Dan ini yang menjadi tema khotbah kita hari ini. Di dalam Alkitab terdapat banyak sekali kata kata takut. Saya mencatat setelah men-searchnya dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ada 444 kali yang tertulis di dalam 432 ayat kata takut. Artinya di dalam seluruh kehidupan manusia selalu memang didampingi dengan rasa takut. Inilah yang terjadi bagi kehidupan manusia. Tetapi di dalam kebangkitan, setelah Tuhan Yesus mengalahkan maut, dia mengatakan jangan takut. Maka ketakutan, sebenarnya kita tidak ada lagi alasan untuk menjadi takut. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Dan ini merupakan penggenapan daripada janji Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan, keturunan Hawa itu akan menghancurkan keturunan ular tersebut. Dan itu sudah digenapi. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kebangkitan Kristus memberikan kemampuan bagi kita untuk hidup secara rohani di dalam Tuhan. Dan yang paling menarik, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada perubahan yang sangat drastis terjadi di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Mereka yang semula takut karena guru mereka
yang mereka idolakan, yang mereka dambakan, mati di kayu salib tidak berdaya, sehingga mereka pergi menyelamatkan diri, pergi mengurung diri dalam suatu ruangan. Tetapi ketika berita kebangkitan sampai kepada mereka, dan mereka mengaminkan kebangkitan itu, terjadi kuasa yang luar biasa pada murid-murid Tuhan. Sehingga mereka rela mati untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Dari yang semula pengecut, takut, tapi ada kuasa pengharapan yang begitu kuat, mereka rela mati untuk memberitakan daripada kebangkitan ini. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa kita diberikan roh bukan ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Saya mau menyampaikan satu ilustrasi yang mungkin dulu pernah saya sampaikan tentang seorang pelukis yang mau mencoba melukiskan arti daripada kedamaian itu sendiri. Arti yang bebas daripada rasa takut. Maka dia mencoba melukis satu pantai yang begitu indah sekali, tanpa deburan ombak, dan semuanya cuaca begitu baik. Setelah selesai dia lihat, dia merasa ini bukan kedamaian yang sejati. Kemudian dia melukiskan lagi, diambil lagi kanvas, dia lukis lagi sebuah pegunungan dengan pematang sawah yang indah, dengan nuansa yang begitu nyaman sekali, seolah-olah kita ingin tinggal di tempat itu. Tapi dia juga tetap merasakan bahwa ini bukan kedamaian yang sesungguhnya. Akhirnya dia sampai kepada lukisannya yang ketiga. Dia melukis di dalam sebuah batu karang, di mana di situ ada hempasan ombak yang begitu hebat sekali, dengan badai yang begitu kuat sekali. Tetapi di celah batu karang itu ada lubang kecil, dan di dalamnya ada seekor burung yang bernyanyi. Dan dia melihat, ya inilah arti kedamaian itu. Tidak ada rasa takut. Kedamaian itu bukan berarti kita tidak memiliki masalah, bahwa semuanya aman, usaha lancar, tidak ada penyakit, tidak ada persoalan. Tetapi kedamaian itu adalah tidak adanya rasa takut kita di tengah situasi yang menakutkan. Di tengah badai persoalan, tetapi kita boleh aman, kita boleh tetap bernyanyi, bersuka cita. Sebagaimana burung itu merasa aman karena dia berada di dalam batu karang. Maka kita pun bisa bebas dari takut. Bukan karena bergantung kepada situasi yang kita hadapi, tetapi karena bergantung karena keyakinan kita bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita untuk takut. Kristus sudah mati, dia sudah mengalahkan kematian, dan dia sudah mengalahkan maut. Jadi dengan kebangkitan, kita bisa hidup baru dalam Kristus. Kita bisa diberikan kemampuan untuk mengampuni. Kita mampu untuk mengampuni orang yang bersalah bagaimanapun kepada kita. Banyak orang Kristen yang masih merasa, aku belum mau mengampuni orang tersebut. Seolah-olah itu adalah haknya untuk tidak mengampuni. Tetapi kalau kita belajar dari Alkitab, pengampunan itu bukanlah hak kita. Pengampunan itu adalah kewajiban kita. Kalau kita mengingat bagaimana perumpamaan tentang dua orang hamba yang pertama punya utang 10.000 talenta, yang kedua punya utang 100 talenta, yang punya utang 10.000 diampuni oleh tuannya, tetapi dia tidak mengampuni saudaranya yang berhutang 100 talenta. Apa dikatakan tuan itu? Dikatakan kepadanya, hamba yang jahat. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketidakmauan kita mengampuni saudara kita adalah sebuah kejahatan. Itu bukan hak kita. Tetapi di dalam Kristus, di dalam kuasa kebangkitannya, kita diberi kemampuan untuk mengampuni. Karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan.
Dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Pesan yang ketiga, yaitu pesan kebangkitannya. Mereka pergi disuruh oleh baik malaikat maupun Tuhan Yesus untuk pergi ke Galilea. Dia menyalip pesan apa di Galilea? Mungkin kita akan melihat pesan itu di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan kuasa itulah, maka dia menyuruh orang percaya dan murid Tuhan," ayat 19 dan 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah yang disebut dengan amanat agung, amanat yang Tuhan perintahkan kepada orang percaya yang menghayati makna kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka, dan mengajarkan semua yang Tuhan Yesus perintahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hanya melihat satu sisi saja. Mengajarkan semua yang Tuhan Yesus perintahkan. Maka tidak ada kata lain. Kita harus mempelajari apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana mungkin kita bisa mengajar yang Tuhan perintahkan kalau kita tidak terlebih dahulu belajar apa sih yang Tuhan perintahkan? Maka seharusnya lah dengan menghayati kebangkitan Kristus, kita semakin didorong untuk membaca firman-Nya. D.L. Moody dalam bukunya How to Study the Bible, dia mengatakan no true life without the Bible. Tidak ada kehidupan yang benar tanpa Alkitab. Maka mimpilah kita, kalau kita ingin semakin bertumbuh, semakin melayani Tuhan, semakin mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita tidak bertekun dalam firman-Nya. Dan Moody juga melanjutkan, the more you love the scripture, the stronger your faith will be. Orang yang semakin mencintai Alkitab, maka imannya juga akan semakin diteguhkan. Apa yang kita pelajari dalam khotbah ini? Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, karena kuasa Tuhan sudah dinyatakan kepada kita melalui kebangkitannya, sehingga tidak ada alasan untuk takut terhadap apapun. Melalui kebangkitannya kita telah diberi jalan untuk memiliki kuasa, kekuatan untuk mengatasi semua persoalan hidup. Dengan kuasa kebangkitannya, kita dimampukan untuk tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kebencian, pertengkaran, tidak memaafkan, dan lain-lain. Namun, perkataan kita, pemikiran kita, dan perbuatan kita dapat mencerminkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau tidak saja mati sebagai korban pengganti kami, tetapi Engkau bangkit mengalahkan kematian. Sehingga demikian juga halnya dengan kami. Boleh dibangkitkan kelak bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami juga hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Tidak lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kami boleh menghayati bahwa di dalam kami ada pengorbanan yang luar biasa yang Allah berikan, dan kuasa bagi kami untuk bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila kau merasakan beban yang berat, datanglah pada Yesus Tuhan. Bila kau merasakan cobaan yang berat, datanglah pada Yesus Tuhan. Bila kau merasakan sakit yang berat, datanglah pada
Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Allah yang menjadi dasar kita memberikan persembahan syukur adalah, haruslah kamu ingat dan mematuhi undang-undang yang diperintahkan Musa kepadamu. Kasihilah Tuhan Allahmu, lakukanlah yang berkenan di hatinya, jalankanlah perintahnya, patuhlah kepadanya, dan permuliakanlah Dia dengan segenap hati dan jiwamu. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Kidung Jemaat 415. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini di mana Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di mana kami telah melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Bapa. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga menyertai jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk semua pertua diaken kami, juga emeritus yang melayani di GBKP Bandung Barat. Biarlah Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau urapi keluarga mereka, Engkau urapi pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pengurus PJJ, untuk semua pengurus kategorial. Engkau juga berkati mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat GBKP Bandung Barat dimanapun saat ini berada Bapak. Tuhan yang menyertai pekerjaan mereka. Tuhan yang menyertai usaha-usaha mereka. Dalam situasi yang sulit saat ini wabah COVID-19 Bapak. Biarlah Tuhan yang menyertai keluarga mereka satu persatu. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan semua jemaat GBKP Bandung Barat. Biarlah Engkau sertai mereka Bapak. Jika ada yang sakit penyakit Bapak, Engkau urapi perawatan, obat, jadwal istirahat mereka. Biarlah mereka semakin bugar Bapak. Engkau berkati Bapak. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk jemaat kami yang berulang tahun. Engkau telah tambahkan umur setahun Bapak. Engkau berkati mereka. Biarlah mereka pun merasakan bagaimana Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan atau persepuluhan. Tuhan yang memberkati persembahan ini, serta Tuhan juga yang memberkati yang memberikan persembahan ini Bapa. Biarlah Tuhan menambahkan berkat pada keluarga mereka. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sertai bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah Bapa. Biarlah mereka juga dapat memimpin kami, negara Republik Indonesia ini dengan baik. Biarlah situasi saat ini Tuhan, mereka juga dapat bekerja keras Bapa, supaya dapat menyelesaikan persoalan kami, yaitu COVID-19 ini Bapa. Engkau berkati pemerintahan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk tim dokter medis. Biarlah Tuhan juga sertai mereka Bapak, karena mereka adalah garis terdepan Bapak. Engkau lindungi mereka, Engkau lingkupi mereka. Biarlah mereka dengan penuh semangat dapat tetap melayani masyarakat kami dan menyelesaikan virus COVID-19 dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak. Banyak yang kami minta kepada Tuhan.
Tapi Tuhan lebih mengerti apa yang kami butuhkan saat ini. Berkatilah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah ke penjuru dunia, beritakanlah Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia, agar semua orang percaya dapat menerima keselamatan. Terimalah berkat dari Allah. Aku Tuhan Allahmu yang memilih engkau menjadi hambaku. Aku memberkati engkau dan melindungi engkau serta menguatkan engkau untuk melakukan yang aku berkenan. Aku tetap menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. 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 Kebaktian kita sudah selesai. Kami mewakili jemaat Serayan mengucapkan bagi kita semua selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.